Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Ability Test for Selection. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan Amelie Rahirensya, saya sendiri, Hamim Al-Rusdi, Lauren Trisani, Rawi Bulyanati, dan Suci Ajeng. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni sejarah tes kemampuan seleksi. Tes pertama yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah tes kemampuan mental atau kecerdasan. Panitia mensyaratkan bahwa tes ini berkorelasi dengan tes kecerdasan yang dilakukan secara individual. Persyaratan yang sama ini telah menandai tes kemampuan industri sejak saat itu. Hasil kerja panitia adalah Army Alpha yang terkenal di kalangan spesialis uji. Nah, selanjutnya, tes kemampuan ini umumnya berisi tentang pengetahuan. Tes kemampuan ini hampir selalu merupakan tes kertas dan pensil yang diberikan kepada pelamar dengan cara standar. Nah, tes bakat ini di sisi lain dianggap menunjukkan seberapa banyak pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh individu secara alami atau tanpa pelatihan formal. Oleh karena itu, skor bakat menjadikan indikasi tingkat KSA yang melekat. Lanjut, kita masuk pada pengukuran tes kemampuan mental yang akan dijelaskan oleh teman kami Hamim Al-Rusdi. Selanjutnya, hubungan erat antara isi tes ini dan prestasi akademik. Tes kemampuan mental pertama dikembangkan dengan menggunakan materi pendidikan formal. Banyak tes selanjutnya mengikuti strategi yang sama. Selain itu, tes kemampuan mental umumnya telah divalidasi menggunakan prestasi pendidikan sebagai ukuran kriteria. Yang kedua, tes kemampuan mental sebenarnya mengukur beberapa kemampuan berbeda. Kemampuan utama yang disertai adalah beberapa bentuk kemampuan verbal, matematika, ingatan, dan penalaran. Ini jelas menunjukkan bahwa tes kemampuan mental sebenarnya dapat berbeda satu sama lain dalam apa yang diukur. Ketiga, berbagai skor dapat diperoleh dari tes yang disebut tes kemampuan mental. Tes kemampuan mental umum mengukur beberapa kemampuan mental yang berbeda dan melaporkan skor pada semua item sebagai satu skor total. Skor total ini secara teoritis menunjukkan kemampuan mental secara keseluruhan. Tes personil Wonderlic dikembangkan pada tahun 1938. Tes kemampuan mental digunakan oleh Duke Power Company dan dipertanyakan oleh Grace dalam kasus pemilihan EEO. Yang penting, tes ini merupakan tes pilihan ganda 12 menit yang terdiri dari 50 item. Item tersebut mencakup kosakata, penalaran akal sehat, silogisme formal, penalaran aritmatika dan perhitungan, analogi, keterampilan perseptual, hubungan spesial, deret angka, kalimat acak, dan pengetahuan peribahasa. Sifat tes kemampuan mental. Tes kemampuan mental dan yang disebut tes kecerdasan atau IQ adalah jenis tes yang sama. Syarat kemampuan mental membuat eksplisit bahwa tes ini mengukur berbagai kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini paling langsung diidentifikasi oleh faktor umum yang menyusun tes atau dalam beberapa kasus dari isi soal itu sendiri. Untuk memahami hubungan yang kuat antara nilai tes kemampuan mental dan prestasi akademik pendidikan formal sangat menekankan latihan kognitif dan menghafal fakta. Dan ini adalah komponen yang membentuk sebagai besar tes kemampuan mental. Ekstensi menggunakan tes kemampuan kognitif telah mendorong studi validasi mereka. Studi ini secara seragam menyimpulkan bahwa tes kemampuan mental adalah yang paling valid dari semua instrumen seleksi. Selanjutnya, saya Lauren Trisani Raktavia akan melanjutkan materi tentang Proyek A. Proyek A adalah upaya beberapa tahun untuk mengembangkan sistem seleksi yang sesuai untuk semua posisi tingkat pemula di Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, salah satu tugas utama proyek ini adalah pengembangan 65 tes prediktor yang dapat digunakan sebagai instrumen seleksi. Nah, tugas utama lainnya adalah pengembangan kategori prestasi kerja di seluruh pekerjaan tingkat pemula. Adapun 5 kategori yang ditentukan, yaitu
kemampuan tugas teknis inti, kecakapan, keprajuritan umum, dukungan subayat, dan kepemimpinan upaya, dan terakhir pengembangan diri. Selanjutnya, studi generalisasi validitas. Spesialis seleksi menjelaskan perbedaan koefisien validitas ini disebabkan karena faktor organisasinya yang tidak ditentukan, yang dia ini mempengaruhi korelasi antara instrumen seleksi dan kriteria. Makanya mereka ini menyimpulkan bahwa studi validitas diperlukan untuk setiap program seleksi yang dikembangkan. Selanjutnya, tes kemampuan mental dan diskriminasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meluasnya penggunaan tes kemampuan yang menjadi ciri program seleksi sejak tahun 1920-an telah berkurang sejak awal tahun 1970-an. Nah, sebagian dia ini adalah akibat langsung dari keputusan pengadilan dalam kasus pemilihan awal IIO. Nah, tes kemampuan kognitif dipilih secara khusus dan dianggap diskriminatif. Pada bagian sebelumnya, kami menunjukkan bahwa sejak keputusan pengadilan awal tersebut, data validitas ekstensif yang telah terakumulasi tentang tes kemampuan kognitif dianalisis untuk mempelajari keefektifannya. Nah, dalam program seleksi. Nah, demikian pula data ini juga digunakan untuk mempelajari masalah efek diskriminatif tes kemampuan kognitif dalam suatu seleksi. Selanjutnya, tentang validitas diferensial, di mana disebutkan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hipotesis bahwa tes ketenaga kerjaan kurang valid untuk anggota kelompok minoritas daripada non-minoritas. Nah, ini dibuktikan dari situasi di mana validitas itu untuk tes seleksi yang sama pada kedua kelompok secara statistik signifikan tetapi tidak setara. Selanjutnya itu ada tes kemampuan mental dan dampak buruk, di mana mayoritas ahli seleksi setuju bahwa tes kemampuan mental ini dapat bermanfaat dalam seleksi. Namun, tidak ada pendapat mayoritas yang jelas tentang bagaimana atau sejauh mana tes ini harus digunakan. Nah, item-item yang mayoritas disepakati umumnya berhubungan dengan karakteristik dan sifat pengukuran tes kemampuan mental. Bisa diartikan dengan mayoritas ini setuju bahwa tes semacam itu valid dan adil. Terus juga bisa mengukur kecerdasan, terus juga mengukur kecerdasan tidak lengkap, dan bukan indikator kinerja pekerjaan yang komprehensif. Baik, saya Raibelanati akan menjelaskan mengenai pendapat tentang penggunaan tes kemampuan mental dalam seleksi dan kesimpulannya. Nah, di sini tes kemampuan mental adalah yang paling valid. Jika bukan yang paling valid dari semua tes seleksi, maka mereka memprediksi kinerja pekerjaan, tidak peduli bagaimana itu diukur, di berbagai macam pekerjaan, mereka sangat berguna untuk pekerjaan yang kompleks. Validitas ini kemungkinan besar karena kinerja pekerja membutuhkan banyak aktivitas kognitif yang sama yang diukur dalam tes kemampuan mental. Satu kelemahan sosial dari penggunaan tes kemampuan mental adalah bahwa dampak buruk biasanya terjadi ketika tes ini digunakan dalam seleksi. Sebagai sebuah kelompok, pelamar minoritas mendapat skor lebih rendah pada tes kemampuan mental daripada pelamar non-minoritas sebagai sebuah kelompok. Perbedaan kelompok ini biasanya berarti bahwa persentase pelamar mayoritas lebih besar daripada pelamar minoritas dan dipilih untuk posisi terbuka. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari semua informasi ini tentang penggunaan tes kemampuan kognitif dalam seleksi? Nah, di sini ada dua faktor yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah bahwa bukti menunjukkan tes ini adalah yang paling valid dari semua tes seleksi untuk sejumlah besar pekerjaan. Nah, ada faktor yang kedua, yakni bukti bahwa tes ini menunjukkan dampak yang merugikan, yaitu perbedaan rata-rata dalam skor tes di antara kelompok demografis, tetapi karena tes-tes ini juga valid, ada peluang bagus bahwa penggunaannya dalam seleksi dapat dipertahankan dari tuntutan diskriminasi. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa tes kemampuan kognitif harus digunakan secara luas dalam seleksi. Selanjutnya, ada tes kemampuan mental dan internet.
Tes kemampuan mental sering digunakan dalam seleksi yang mana mereka terdiri dari pertanyaan pilihan ganda dan tidak memerlukan interaksi antara penyelenggara tes dan pelamar yang mengikuti tes tersebut, karena tes ini bersifat ke lebih media elektronik atau internet. Nah, hal ini berkaitan dengan kesetaraan tes kertas dan pensil dan elektronik dan pengujian internet tanpa pengawasan. Dalam pelaksanaan seleksi ada pengaruh latihan dan pembinaan. Beberapa organisasi, terutama organisasi publik, mengizinkan pelamar untuk mengulang proses aplikasi dan pengujian beberapa kali. Misalnya seperti banyak departemen pemadam kebakaran dan kepolisian mengizinkan mereka yang gagal ujian untuk mengikutinya kembali setelah beberapa waktu. Akibatnya, banyak pelamar yang mengikuti tes kemampuan mental 2 kali atau lebih. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana latihan mempengaruhi nilai ujian tersebut. Demikian pula, pembinaan pelamar yang mengikuti tes kemampuan mental adalah industri yang sedang berkembang. Kemudian ada uji kemampuan mekanik, tes pemahaman mekanik Bennett, dan tes kemampuan klerikal. Yang pertama yaitu tes kemampuan mekanik. Tidak ada definisi yang tegas untuk konstruk kemampuan mekanik, meskipun istilah tersebut telah lama digunakan oleh para ahli pengujian. Sebagian besar kemampuan mekanik mengacu pada karakteristik yang cenderung membuat sukses dalam bekerja dengan mesin dan peralatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk lebih tepat menentukan kemampuan diukur dengan tes kemampuan mekanik, seperti tes kemampuan mental. Kemampuan ini bervariasi dari satu tes ke tes lainnya. Secara umum, faktor utamanya adalah visualisasi spasial, kecepatan dan akurasi perseptual, dan informasi mekanis. Tes kemampuan mekanik dapat dianggap sebagai mengukur kemampuan umum atau khusus. Yang kedua yaitu tes pemahaman mekanik Bennett. Mungkin merupakan tes kemampuan mekanik yang paling banyak digunakan selama lebih dari 50 tahun. Konon, ini paling tepat digunakan untuk pekerjaan di industri seperti manufaktur, produksi, energi, dan utilitas, dan dalam pekerjaan seperti mekanik otomotif, insinyur, instalasi, pemeliharaan, perbaikan, perdagangan terampil, penjualan teknis, transportasi perdagangan, baik itu dan operasi peralatan. Kemudian yang terakhir yaitu tes kemampuan klerikal. Secara tradisional, pekerjaan klerikal telah dianggap sebagai pekerjaan apapun yang memerlukan pemeriksaan ekstensif atau penyalinan kata dan angka, serta pergerakan dan penempatan objek seperti peralatan kantor, file, dan laporan. Tes kemampuan klerikal ini sebagian besar mengukur kecepatan persepsi dan akurasi dalam memproses data verbal dan numerik. Tes ini secara tradisional telah digunakan dalam seleksi untuk posisi klerikal dan staf kantor. Selanjutnya ada tes ulama Minnesota, yang mana umumnya tes ini dianggap sebagai prototipe tes kemampuan klerikal dan telah menjadi tes yang paling banyak digunakan selama sebagian besar keberadaannya. Tes ini singkat, mudah diberikan, dan mudah dinilai. Ini memiliki satu formulir yang terdiri dari 2 subtes dengan waktu dan skor yang terpisah. Setiap subtes terdiri dari 200 item, setiap item terdiri dari sepasang angka atau nama. Responden diminta untuk membandingkan kedua nama atau angka tersebut dan memberi tanda centang pada garis di antara keduanya jika identik. Jika kedua entry berbeda, tidak ada tanda yang ditempatkan pada baris. Skornya adalah angka yang benar dikurangi angka yang salah, dan skor ditentukan untuk setiap subtes secara terpisah, serta untuk skor total. Meskipun kedua subtes terkait, mereka mengukur kemampuan yang terpisah. Subtes nama telah ditemukan berkorelasi dengan kecepatan membaca, mengeja, dan ukuran kecerdasan kelompok. Sejumlah subtes telah dikaitkan dengan verifikasi perhitungan aritmatika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Ajeng Pramesti. Baik, selanjutnya yaitu uji kemampuan fisik dan analisis kemampuan fisik. Bidang lain yang penting bagi spesialis seleksi adalah pengujian kemampuan fisik pelamar untuk penempatan ke pekerjaan manual dan pekerjaan yang menuntut fisik. Sebagian besar tes kemampuan fisik memerlukan demonstrasi kekuatan, asupan oksigen, dan juga koordinasi. Analisis kemampuan fisik. Yang pertama ada kekuatan statis, lalu ada kekuatan dinamis, selanjutnya ada kekuatan eksplosif,
Lalu ada kekuatan batang, fleksibilitas tingkat, fleksibilitas dinamis, koordinasi tumbuh besar, keseimbangan tumbuh kasar, dan yang terakhir ialah daya tahan. Lalu selanjutnya, dua komponen prestasi fisik dan masalah hukum dalam menguji kemampuan fisik. Yang pertama adalah komponen prestasi fisik. Masalah utama dalam mengembangkan program seleksi adalah untuk menentukan subset kemampuan mana yang berkorelasi dengan kinerja pekerjaan untuk suatu pekerjaan. Josh Hogan telah menghasilkan 3 komponen kinerja fisik yang dia menggabungkan 2 jalur penelitian dalam mengembangkan taksonomi ini. Yang pertama ialah data tentang persyaratan fisik yang diperoleh dari analisis pekerjaan, lalu yang kedua adalah data berdasarkan tes kemampuan fisik yang sudah dikembangkan untuk seleksi. Selanjutnya yaitu masalah hukum dalam menguji kemampuan fisik. Spesialis seleksi yang bekerja dengan pekerja yang menuntut secara fisik harus memperhatikan 3 kelompok pelamar: perempuan, pekerja yang cacat, dan juga pekerja yang lebih tua. Dampak buruk untuk skor pada tes kemampuan fisik adalah kejadian umum untuk setiap kelompok. Karena tes kemampuan fisik menekankan pada kekuatan, daya aerobik, dan juga koordinasi. Seringkali laki-laki mendapat skor yang lebih tinggi daripada perempuan, yang tidak cacat lebih tinggi daripada yang cacat, dan juga pekerja yang lebih muda lebih tinggi daripada yang lebih tua. Slide selanjutnya yaitu rekomendasi penggunaan tes kemampuan dalam seleksi. Banyaknya tes ini menciptakan situasi yang sulit bagi spesialis SDM. Yang diperlukan adalah cara mengevaluasi satu tes kemampuan untuk menilai potensi kegunaannya. Jelas, metode terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membiasakan diri dengan prinsip-prinsip konstruksi dan juga pengukuran tes psikologi. Baik, pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu review data reliabilitas dan juga review validitas data. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu review data reliabilitas. Tes kemampuan yang berguna harus memiliki informasi pengembangan yang tersedia untuk pengguna. Salah satu bagian dari informasi tersebut harus terdiri dari pekerjaan yang dilakukan untuk memperkirakan reliabilitas tes. Reliabilitas adalah karakteristik yang diperlukan dari tes seleksi. Keandalan yang tinggi merupakan indikasi bahwa tes tersebut dapat diharapkan menghasilkan skor yang konsisten bagi pelamar, dan bahwa faktor-faktor yang tidak terkendali yang dapat mempengaruhi skor pelamar diminimalkan. Oleh karena itu, informasi tentang metode estimasi reliabilitas, ukuran dan sifat sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data ini, dan besarnya estimasi reliabilitas semuanya harus disajikan secara lengkap kepada pengguna. Pembahasan terakhir yaitu review validitas data. Jenis informasi utama kedua yang harus tersedia bagi pengguna uji ialah validitas data yang terakumulasi selama pengembangan dan juga penggunaan uji. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.